Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bersua di tahun 2016, edisi perdana di bulan Januari ini. Dan mohon maaf apabila di Soan Dr. Zainal kali ini saya hanya sendiri, namun tentu saja bagi Anda yang menginginkan pertanyaan kepada beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, maka dipersilahkan masuk di 0271 679 3000, SMS di 08112 55 3000. Dan sebelumnya mari kita sapa beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Dan malam hari ini ada sebuah pertanyaan, banyak orang yang kita tentu saja maut itu adalah rahasia Allah. Iya. Ya. Iya. Namun ditinjau dari sisi kesehatan itu sendiri, bagaimana sebenarnya kadang-kadang orang meninggal mendadak. Padahal kemarin atau baru saja kita bertemu dengan yang baru saja meninggal. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Prof, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Persada, memang kematian itu rahasia Allah. Seperti tadi kajian pagi oleh Ustadz yang disebutkan, dimanapun kamu berada, kalau sudah digaris meninggal ya meninggal. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, getuni atau apa. Memang setiap saat kita harus siap. Ya. Bahkan jadi meninggal itu rahasia Allah. Likuli umatin ajal faida ja ajalhum la yastakhir sa'ah wa yastakdimun. Jadi semua manusia itu bakalnya mati. Dan mati itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Ya. Kadang-kadang orang Jawa ya disuwun mati nek iso malam Jumat. Nek iso iya kalau bisa nggih. Allah dan Rasulullah SAW ngendika bojone wong mati kalau di akhir ucapannya ya akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah iso penutup kata-kata kalimatnya la ilaha illallah, dan hebatnya la ilaha illallah itu tidak menutup bibir loh ya. Itu kadang orang sakit itu melongo tok, ilatnya lidahnya gerak la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa mingkem, tanpa kalori yang harus dibutuhkan. Jadi la ilaha illallah itu kan nggak mingkem. Ya, jadi tanpa tenaga yang besar. Tanpa tenaga yang besar. Itu rahasia Allah dan itu rezeki daripada kita yang sedang nazak atau mendadak. Nah tadi yang ditanyakan yang mendadak. Memang juga baru saja saudara kita pulang dari Gelora Bung Karno, GBK, sampai jalan Allah nakdirkan lain, mau berangkat Allah nakdirkan lain, ya. Juga sampai rumah Allah nakdirkan lain, dipanggil ya. Iya. Sudah digaris oleh Allah. Ini untuk ibrah. Kadang saya sendiri Mary ada orang yang kencing manis, ada orang sakit berat, uripnya saya aja, tapi nggak mati juga. Saya punya saudara, punya ibu, ya. Kok cuma itu nggak boleh dimereken. Sudah ngati-hati, diet ngati-hati, obat ngati-hati, tapi ya situ lah gimana, itu kuasa Allah. Nah di dalam kedokteran memang ada meninggal mendadak itu bisa dari jantung, bisa dari penyakit kronis, bisa karena infeksi. Ya. Penyakit kronis itu liver, stroke, ya. Itu ada ginjal lama. Tapi ada yang cepat sehat ya, tindak Surabaya seperti kemarin Pak pejabat wali kota kita kan mensedo di sana, ya. Tidak bisa itu. Teman saya juga gitu, piknik ya gitu sakit. Itu pendaki gunung Pak Wakil Menteri siapa dulu,
Itu dia pelatih juda kelas internasional, itu ndaki gunung, apalagi jadi wamen, dikawal, disangoni, gitu. Ya mau mati aja. Henti jantung namanya. Henti jantung itu bisa jadi jantungnya berhenti karena faktornya ada berhenti pada saat diastul, saat sistul. Gangguan elektrik juga bisa. Saya kemarin punya pasien, sudah saya janji benjang kondur besok pulang. Habis Jumatan nunggu saya. Saya agak datangnya itu qadarullah agak terlambat karena jalan ke rumah sakit macet. Itu dia kemerungsung sakit, Masya Allah. Sudah saatnya pulang, dia dibangunkan sudah enggak ada. Padahal beliau mestinya balik itu karena sudah sehat, dinyatakan sehat. Iya. Jadi serangan jantung itu bisa karena gembira sekali, bisa karena sedih sekali. Nah ada juga yang karena didulang, keselak, glek nutup jalan napas, meninggal mendadak juga bisa. Kalau sepsis itu karena infeksi berat, dia menjalar ke seluruh jaringan tubuh, terus ada multiple dysfunction, multiple organ dysfunction, seluruh organ-organnya disfungsi, kerja karpe dewe-dewe tidak bisa. Tapi ada yang meninggal ditunda itu, dikasih. Kalau orang-orang penting kan kalau bisa diusahakan meninggalnya ya ora sadar apa-apa ning ora mati-mati. Ya kayak mau cetung, kayak Presiden Tito, kayak orang-orang gede, Kaisar Hirohito itu lama itu bertahun-tahun direkayasa dengan alat-alat, tapi juga nggak bisa kontak. Sudah branded, otaknya udah mati. Nah itu sudah kita harus memaklumi. Alhamdulillah presiden-presiden kita tidak meninggal lama, sakit lama sampai tidak bisa dicontoh, tidak bisa diceritakan. Gitu enggak, tapi sedonya enak-enak. Itu alhamdulillah. Kalau sedonya ada pejabat, sedonya lama. Nabi kita juga gitu, sakit sebentar tanpa mengigo, delirium, tanpa ada kan orang mau meninggal miso-miso, neko-neko, itu memalukan sekali. Nabi kita enggak. Nah kita mohon itu diambil oleh Allah husnul khotimah. Sedang dalam posisi Allah majhal khairu ayyamina yauma ika. Ya Allah, aku matikanlah aku menurut Engkau yang terbaik. Itu bisa lebih enjoy, lebih enak. Nah, itu yang kita mohon pada Allah. Kenapa berhenti? Ya henti jantung. Henti jantung. Kalau kaliumnya terlalu tinggi, ya henti jantungnya saat dia situl deg-dug, wes enggak jalan. Padahal jadi dibutuhkan orang, jadi dibutuhkan yang hidup. Tapi jantungnya mandek, ya sudah. Itu makanya kita harus selalu siap kapan Allah mau memanggil kita. Kita mohonnya, ya Allah semoga husnul khotimah gitu. Jadi tidak mau neko-neko. Makanya saya juga pesan pada para pemirsa yang sudah sepuh atau yang belum sepuh, tidak urut itu. Ya rambut putih atau rambutnya masih hitam. Tidak tergantung kekuatan kita. Itu Allah mau mengambil, ya meninggal aja. Yang penting kita nyuwun husnul khotimah, husnul khotimah. Ya Allah mengambil pas kita dalam kondisi yang terbaik. DDP sama Allah. Tadi juga Ustadz mengatakan DDP sama Allah, jangan nyalakan karena kowe kekesalan kowe jane. Enggak karena kecapean, enggak. Bukan karena itu. Jadi yang ngaji tetap ngaji, yang berusaha tetap berusaha. Jangan hidup ngawur, aja neko-neko, gitu aja. Berarti faktor psikis itu sangat berperan penting dalam hal ini. Sangat berperan penting. Faida soluha jasadu kuluh. Atine soleh ya soleh kabeh, sehat kabeh. Sangat menentukan ya. Pasien ini beberapa. Nah ini juga ibroh. Saya punya guru saya pintar banget itu, perempuan, anak seorang pejabat dulunya. Dia pejabat agama lagi. Dia tuh nggak bisa baca Quran, nggak pernah sholat, tapi naik haji. Nah, suatu saat ketahuan ada kanker di paru. Itu
dia sakit di tempat tidur, minta saya kalau ada perawat yang kesini yang ngajari saya sholat. Dia cerita sama perawat, untung saya sudah haji. Kebanggaannya tuh dia sudah haji, sudah sholat, diajari saat itu. Aku dituntun ayat kursi tuh. Jadi untuk kita sholat itu nomor 1, nomor 2 sertifikat hidup kita baca Quran. Nggih. Ketiga ngerti maknanya Quran, diamalke, dibuktikan. Nggih, dibuktikan. Kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa buktikan, harus buktikan piye. Nggih. Makanya ngaji itu penting, dan panjenengan yang mendapat gelombang TV, MTA atau radio Persadap, itu yang dipilih oleh Allah dapat hidayah. Itu harganya lebih dari emas segunung, 2 gunung, 3 gunung. Ya, dan itu tidak akan berhenti karena ghirahnya sudah luar biasa. Itu bejo. Iya, iya. Dan Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan ya, dalam segala hal. Terlalu pede tidak boleh, terlalu minder juga tidak boleh. Pas gitu. Ya apa yang kita kaji aja kita amalkan. Ya, kita ngamalkan sholat kita. Asari sujud, bekasnya sujud ya, bekasnya wong sholat. Apa? Ngamalke salam dibuktikan bahwa kamu bar sholat itu bukti aku nek ana aku aman, nek ana aku nyenengke, nek ana aku manfaat. Nah, itu. Betul. Dan kalau orang Jawa ular kambang sak titae. Ya, sak titae. Apa anane? Ngaji itu apa anane gitu. Ya apa anane itu jadi orang ngawur. Ya apa anane kuwi, nggih. Lah untuk ngerti apa anane kan kudu golek ilmunya ya. Ilmunya ya. Tidak bisa enggak. Iya. Kelihatannya apa anane gitu. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja bagi Anda yang saat ini ingin bertanya kepada beliau Profesor Zainal, dipersilahkan untuk telepon di 0271 6793000, SMS di 08112553000. Untuk yang pertama saya buka untuk telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Ibu? Ibu Wati di Gundi. Wati di Gundi, silakan Ibu Wati di Gundi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ada yang saya tanyakan yang menyimpang dari tema Risa. Saya penderita gondok beracun. Gondok? Beracun. Gondok beracun. Iya. Yeah. Sudah ditangani dokter sejak bulan April yang lalu. Keadaan sudah makin membaik. Yang saya tanyakan dokter, mata saya yang sudah terlanjur melotot ini, ya, kembali lagi enggak ya? Iya. Begitu dokter. Iya. Iya, begitu saja Bu Wati. Ya udah putus. Ya. Ya buatnya begitu ya. Jadi tirotoksikosis namanya atau hipertiroid. Itu gondoknya tidak perlu besar, tapi kelenjar gondok mengeluarkan toksin, mengeluarkan racun. Ya. Itu bisa kalau itu namanya grave disease, matanya melotot. Ya. Saya sering pas orang ngantar pasien ketemu itu buat dicek gondoknya, kemungkinan iya betul kena gondok. Ya di rumah sakit ya gitu. Kalau ada orang melotot jalan gitu, sudah kontrol dokter itu matanya jadi melotot. Belum, buat kontrol ini katanya gondok. Itu memang mata melotot harus bisa kembali Bu. Jadi kelenjar gondok itu tandanya pengobatannya baik, berat badannya naik, bisa tidur nyenyak, nafsu makan baik, matanya masuk lagi. Matanya memang melotot, itu bisa masuk lagi dengan baik. Dan jangan sampai berhenti obat, memang berobatnya lama, bisa sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak berhasil, diterapi dengan radioterapi. Jadi, dosisnya harus adekuat, jangan bosan, jangan nganyang dokter minta dikurangi atau ngurangi sendiri. Saya punya pasien ngurangi sendiri obatnya, dosisnya. Saya kurangi dok, saya udah enak, malah jeglek jantungnya. Hati-hati komplikasinya juga di jantung ya.
jantung tiroid itu sangat susah untuk diobati, ya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian Bu Wati, ya. Harus bisa masuk lagi. Okay. Dan gondok itu kalau saya kecil dulu karena kurang yodium apa? Iya, ini bukan, ini karena toksin, karena tidak diketahui sebabnya. Kalau itu yang struma yang besar itu. Yang besar itu. Ya, sekarang udah jarang ketemu. Okay. Sudah suka yang asin-asin sekarang mungkin ya. Baik, kemudian di belakang Ibu Wati, Bundi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Di mana? Ibu Siti dari Kutoarjo. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini payudara saya itu yang sebelah kiri kayaknya ada benjolannya. Kalau periksa ke dokter apa ya, ini suka sakit pegel-pegel gitu. Oh iya. Sudah Ibu? Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di RP ya, RP MTA, ya. Itu ada dokter kebidanan perempuan Bu, namanya Dokter AC Hanggraini. Ya, Ibu periksa ke situ di RP, nanti tanya jamnya jam berapa, biar diperiksa sama Dokter AC, ditentukan ini memang uci-uci atau ini infeksi, itu apa, gumpalan dari saluran kelenjar susu. Ya, coba biar dilihat sama beliau. Gitu ya Ibu. Tapi segera Bu ya, jangan ditunda, jangan diuyak-uyak, jangan dilari ke obat-obat tradisional. Ya. Begitu Ibu Siti di Sukoharjo, dipersilakan untuk datang di Klinik Pratama. Namanya Klinik Pratama MTA, ya. Yeah, tapi belum siaran ya. Oh belum ya, mungkin jadwalnya belum pas beliau. Baik, kita buka untuk berikutnya di SMS. Dok, saya Eyang, 80 tahun. Dari muda sering gatal-gatal biduran. Ke bidan dikasih Aleron 4 mg, Gratazon setengah miligram, kalsium laktate 500 gram. Saya 27 tahun. Ini bagaimana maksudnya ya? Saya 27 tahun gatal biduran sama seperti Eyang. Ke bidan dikasih obat yang sama. Kemudian kata bidan karena alergi dan keturunan. Efek samping obat kalau diminum jangka panjang bagaimana? Iya, obatnya ada yang betul Aleron aja itu, CTM itu. CTM itu murah, tidak ada efek samping, mandi. Dicoba separuh tablet aja dulu, harganya sangat-sangat murah. Chlorthalidone itu ya, CTM. Beli CTM gitu aja. Itu murah, saya juga pakai CTM kalau gatal aja. Kalau nggak gatal nggak usah. Ya, itu bisa dilakukan. Itu termasuk yang obat tidur itu bukan CTM itu? Iya, itu efek sampingnya ngantuk, makanya separuh aja. Tapi kalau udah sering ya nggak ngantuk itu. Oh, kebal. Iya, keturunan bukan, kelihatannya bukan. Ya. Baik, ini kemudian pertanyaan, ini anak saya setiap datang bulan kalau sakit perut sebelah kiri, juga sakit di kaki kiri juga. Penyebabnya apa? Ya, itu biasanya ada infeksi Bu. Infeksi di pelvis, di pinggul, di pinggul ada. Jadi itu nekan saraf yang ada ke sana. Itu saya sering mendapatkan demikian. Dikontrolkan aja, nanti akan ketahuan infeksinya di mana. Itu di USG nggak kelihatan Bu. Jadi bisanya diraba, dipalpasi. Kemudian dari Dwi di Salatiga, Pak Dokter, saya mau tanya, berapa lama bekas jahitan operasi usus buntu akan sembuh? Apa usus buntu bisa kumat lagi setelah operasi? Gini, jahitannya itu bisa cepat, bisa lambat. Beberapa kasus, kalau habis operasi jangan tergesa-gesa bangun, jangan tergesa-gesa bangkit terus pulang. Kalau bisa sampai di dalamnya tuh sembuh, jahitannya tuh sembuh dalamnya. Kalau enggak lengket, kalau lengket itu nanti mules selamanya, sakit selamanya, jadi sumber infeksi. Ini saya sekarang rawat 4 orang
habis operasi semuanya jadi peritonitis. Ada yang mulus terus ya karena lengket dibuka lagi, ceritanya sudah dibuka 3 kali. Cepat sembuh apa enggak? Ya proteinnya cepat ditingkatkan, jadi banyak makan daging. Kecuali ada gula, nah kalau ada gula susah sembuhnya. Harus dikonsulkan kepada penyakit dalam itu dokternya yang operasi. Jadi kemudian yang tadi pertanyaan apa yang setelah jahitan apa bisa kambuh? Yang kambuh usus sebelah, sebelahnya itu bisa kena infeksi. Kalau usus butuhnya udah hilang ya sudah enggak, tapi tempat usus butuh kan bisa infeksi lagi. Ngaten Ibu. Baik, kemudian kita beralih lagi ke telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngawi. Iya, Pak siapa ini? Saya Haryono, umur saya 64. Iya, Pak Haryono silahkan. Ini mau Bapak dokter. Assalamualaikum Pak dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluhan saya kalau buang air besar itu sulit. Tergantungan obat. Padahal makanan sudah jatuh, buah pepaya itu sudah banyak sekali. Tapi kenyataan sulit untuk buang air besar. Demikian Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar Pak. Ya. Obatnya apa yang diminum? Ini dari herbal juga, dari ketergantungan obat. Iya. Ya, terima kasih. Begitu saja, Pak ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haryono di Ngawi. Pak Haryono, jadi karena sudah jangka lama, itu khususnya sudah punya habit, sudah punya watak, wataknya itu, karena tergantung itu. Herbalnya itu harusnya gadu-gadu, nasi pecel, nasi gudangan. Herbal itu aja, lauk itu Pak. Sayurnya ya sayur herbal, sayur makanan sayur lotek, ya. Gitu. Yang tinggi kalau lotek ya dah. Kalau Jawa Timuran ya apa itu? Rujak cingur. Nah, ya rujak cingur itu yang dipilih. Ya, yang dipilih itu kemudian minum susu kadang-kadang. Kalau enggak ya obatnya yang pas, jangan herbal yang tidak pas ya, jangan yang tidak pas. Bagaimana buahnya kena buah, tapi kalau kena obat-obat memang kadang-kadang ada beberapa obat yang mempersulit buang airnya. Nah itu ya kita hindari. Kalau bisa ya obat yang tidak mempersulit. Kalau mempersulit hanya sementara, nanti dikasih obat yang bisa membuang hajat dengan baik. Jadi tolong dibuat seandainya bisa itu dengan sayur-sayur yang ada, yang natural, umum, jadi bukan dari herbal. Jangan menggunakan herbal. Ada yang menggunakan ya sayur kan bisa diganti klorofil, tidak bisa. Jangan minum klorofil, jangan. Klorofil ya dari daun, nggak boleh enggak. Begitu Pak Haryono di Ngawi. Baik, berikutnya di belakang Pak Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, dari mana? Saya dari Bu Lestari Sragen, Pak. Silakan Bu Lestari Sragen. Pak Dokter. Mau tanya, saya ini batuk, tapi udah periksa ke dokter kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh. Udah di rongsen Kenjajar 2 kali, katanya paru-parunya bagus. Tapi sampai sekarang kok nggak sembuh-sembuh, batuknya itu di tenggorokan itu sakit, panas gitu, nggak keluar dahak. Itu saya harus berobat kemana lagi dokter? Ibu kok ini Ibu bicara tidak batuk ya? Batuk itu. Oh, kok terus dibatuk-batuk? Iya, batuknya begini dok. Iya, baik Ibu, baik. Udah begitu aja dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dokter kemana-mana nggak nyasar ke Laweyan. Bawa coba gitu ya, atau ke rumah sakit PKU, nanti ketemu, coba kita lihat Bu, ronsennya di Asto, kalau bisa daftar obat yang pernah diunjuk apa, nanti kita lihat ya. Kadang-kadang batuk, ada batuk, saya dapat pasien batuknya ada
2-3 tahun itu nggak sembuh. Ternyata dia ada infeksi di tempat lain yang punya manifest batuk gitu. Kita obati ini sembuh ya. Jadi ada juga bapak-bapak yang itu khas batuknya di masjid jeleng gitu. Itu ya itu sudah langganan obat, jadi itu dihilangkan bisa ya. Insya Allah. Apa tuh yang namanya Kenghus itu? Itu Kenghus itu anak kecil. Oh, anak kecil. Batuk rejan. Batuk 40 iya. hari. Iya. Ya tapi sekarang udah jarang kelihatannya. Tapi nggak tahu dokter anak, saya dokter di gede ya. Iya. Baik, kita beralih lagi ke SMS. Dok, dari Sugiyarti di Kebumen. Anak saya 2 tahun 3 bulan. Sejak lahir di lehernya ada benjolan dalam daging. Apa itu? Mohon informasinya. Ya mesti diperiksa ya ke dokter anak aja. Ke dokter bedah anak ada itu di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Di sana biar dilihat nanti apa itu benjolannya. Kalau nggak membesar ya ditunggu aja nanti. Tapi kalau makin membesar atau sakit ya segera. Ngaten Ibu. Yeah. Kemudian Bu Prapti di Cabang Piungan, Jogja. Mau tanya dok, saya itu sakit pusing muter-muter. Kalau kambuh sampai muntah-muntah, mual. Itu sudah berlangsung lama. Bagaimana solusinya? Saya sudah periksa ke rumah sakit. Saya didiagnosa migrain. Atas jawabannya terima kasih. Ya kalau sakitnya muter-muter bukan migrain Bu. Itu vertigo ya. Vertigo kalau kambuh Ibu mesti belajar. Aku habis makan apa atau minum apa. Tapi kok nggak boleh jawabannya biasa aja, itu yang saya makan, yang saya nggak boleh. Itu ada sesuatu yang dimakan yang bikin vertigo lagi, migrain lagi. Ya. Saya sering matur di sini, saya ketemu migrain kalau saya makan bakmi atau capcay ada micinnya, ada motonya. Itu migrain itu ketemunya juga lama. Ya. Saya sering sehariawan itu ketemunya ya lama apa? Pisangnya melenyek, pisang yang melenyek dikit. Sehariawan itu tidak jam-jaman, paling seberapa jam dah luka di lidah. Jadi harus pisang yang bagus gitu, rodo, ya itu enak, itu enggak sehariawan. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan dijawab pertanyaan saya, views yang saya makan ya biasa aja, itu yang saya minum ya biasa. Ya itu yang biasa membuat Ibu vertigo, ya. Ya biasa vertigo, ya biasanya itu. Ini berarti juga psikis juga dok? Ya bukan psikis, ya ada makanan yang salah. Yang membuat iritasi. Ya coba dicari ya Bu ya. Biar kalau ketemu kan enak ya. Iya. Baik. Kemudian di belakangnya Ibu Prapti ada sayang namanya tidak ada. Prof, 2 tahun yang lalu saya terkena stroke akibat tensi tinggi 190/130. Sampai sekarang separuh tubuh kiri dari kepala sampai kaki masih kesemutan. Rasanya tebal. Selisih kanan dan kiri sekitar 20%. Obatnya apa yang bisa dikonsumsi? Dari Warjito di Kebumen, umur 50 tahun. Oh iya. Ya ke dokter yang terdekat atau ke puskesmas, pelayanan primer, sekunder gitu ya. Itu minta obat yang cocok. Kalau obatnya sudah cocok ya, jangan diganti-ganti. Nah ini ada kadang-kadang ini, saya sudah minum Captopril sehari berapa kali? 1 kali, tidak bisa. Captopril itu kerjanya cuma 4-6 jam, jadi harus berulang kalau Captopril yang diminum. Ya. Yang diminum kalau amlodipin itu boleh 10 mili. Kemudian minta obat, ya saya ngajari dokter itu mestinya tahu dokter. Obat yang ngilangi keringingan sama ngilangi untuk tidak stroke lagi. Gitu ya Pak ya. Coba tindak ke dokter puskesmas, ada itu obat di puskesmas. Ya. Tapi jangan Captopril aja. Dan tensi itu kalau sudah diobati ada yang memang harus diminumi obat terus ya? Seumur hidup tidak bahaya minum ya. Ada pasien saya bilang tangga saya minum obat gini nanti malah ganggu ginjal, ganggu liver. Wow, itu tetangganya suruh sekolah, bos tetangganya sekolahnya nangendi. Kok ngandani, jangan ngandani kalau nggak tahu ya. Iya, baik kita beralih ke telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu? Dari Ibu Atin di Klaten. Ibu Klaten, Ibu Ati Klaten. Silakan Bu Ati. Ini dokter mau tanya,
kalau sering jatuh itu bisa jadi asam urat ya, Dok? Sering apa? Ya, saya tuh sudah 4 kali jatuh dari sepeda motor. Sering jatuh. Jatuh ini loh, di tungkak kiri, tungkak kanan saya. Dan itu sampai terpat. Ditusuk jarum tuh loh, Pak. Apakah itu asam urat atau bukan? Umurnya berapa? Saya 39. Oh, Kemarin saya habis cek darah itu, untuk umumnya tuh rata-rata dokter itu bagus semua. Untuk DOT dan DPT-nya masih bagus. Katanya virusnya itu masih tinggi, virus hepatitisnya. Tapi trombosit saya sudah turun. Kemarin itu 140 atau 140 ya? ya normal itu normal semua. Oh, Ya, gitu. katakan aja normal semua. Jatuh nggak ada hubungannya dengan asam urat, Bu. Ya. Ya, soalnya kemarin itu saya kan sakit, Dok. Terakhir malam itu saya makan nasi goreng pakai rempeyek ati itu. Pas itu saya mau sholat itu, kaki saya dua-duanya sakit di tekuk. Oh, masa yang asam urat rempelati melayu yang dengkul, Ya makan bukan ke dukun, saya ke dokter. Dengkul. lutut itu. Ya, Nggak ada Ya, itu- hubungannya, Bu. ya makanya saya tanya, Pak. Ini nggak ada hubungannya. Dan ini loh, mungkin kemarin itu saya salah obat mungkin ya. Habis minum obatnya itu dikasih omeprazol sama tabletik potasium bicarbonate itu loh, Pak. Terus saya minum. Habis minum omeprazol. Omeprazol nggak Omeprazol. apa-apa. Omeprazol nggak Nggak ada jarang pengaruhnya. orang alergi atau komplikasi, nggak ada hubungannya. Jadi jatuh tidak ada hubungannya Tidak dengan ada hubungannya. asam urat ya. Nggih, kepleset aja. Iya. Nggih. Nggih. Begitu Bu Wati ya. Baik, berikutnya di belakang Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu. Ibu Artini dari Cawas, Mas. Ini Bu Wati juga. Martini. Oh, Bu Wartini, silakan Bu Wartini dari Cawas. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dokter, umur saya 70 tahun. Nggih. Boyok saya ini kok pegel sekali, ubarnya apa ya, Dok? Oh iya. Nggih. Anu, Ibu yang saya hormati, Bu Hartini, itu sebaiknya ke dokter Ya, makasih. tulang atau ke rumah sakit di Cawas, kan ada rumah sakit itu, ke sana minta difoto tulang belakangnya. Ada enggak ruas tulang belakang yang keropos, ya? Terus ada enggak ruas tulang itu yang menekan saraf, ya? Itu yang kita lihat. Masih lurus enggak? Kalau sudah bengkok ya itu berarti ada osteoporosis, keropos, Bu. Keropos harus segera minum obat anti keropos, ya, biar bisa baik lagi, bisa kuat, tapi tetap bengkok nggak apa-apa, tapi kuat, ya, tidak makin nekan itu. Saya kira nanti kalau udah di ronsen, dokter penyakit dalam yang ada di Cawas bisa tahu, Bu. Ngaten, Ibu. Nggih, Bu Wartini di Cawas. Dan berikutnya kita beralih ke SMS dari Ibu Yani di Jawa Timur. Usia saya 33 tahun. Saya sangat-sangat tidak kuat dengan angin. Keluar sebentar naik sepeda motor langsung masuk. Maksudnya masuk angin mungkin. Perjalanan naik bis pun sering tidak kuat, mabuan. Sekarang ini pun sudah 3 hari perut saya sakit. Saya periksakan ke dokter, katanya mah perut saya sebelah kanan atas. Kalau dipencet sedikit sangat sakit. Buang air besar susah. Perut mules, terus mau kentut juga susah. Sebenarnya saya ini sakit apa, Dok? Mau penjelasannya? Iya, jadi itu biasanya ada radang, Mas. Ada radang di saluran cernanya, ya. Karena itu kalau ceritanya itu benar, gangguannya kan di pencernaan, gitu. Buang air susah, kentut susah, ya. Perutnya sering kembung, mual, nafsu makan nggak ada, kadang pening, itu gangguan semua dari infeksi yang ada di saluran cerna. Ya, tolong berobat. Dan kalau berobat ke dokter, sekali lagi saya pesan, jangan mengatakan, dok mah saya kumat, dok apa saya sakit mah, jangan.
dok perut saya sakit, tolong diperiksa. Iya. Nah gitu dokternya biar mikir. Tapi datang ke dokter udah bilang, mas saya kumat, asam lambung saya kumat, itu nanti dokternya tersugesti. Iya. Iya. Ada juga dok yang tidak mikir juga ada. Ada, iya. Ya saya udah ke dokter kemana-mana, obatnya obat mah terus katanya. Kalau udah bilang mah, bilang pikiran gitu, ya toh. Nggak benar, jadi diobati dengan baik, bukan mah, bukan mah bisa disembuhkan dengan baik. Iya. Iya. Kemudian dari Sandi M di Blora, dokter kepala saya kalau miring ke kanan munyer-munyer sebentar, munyer-munyer sebentar. Kalau normal kembali, telinga kanan sering mendenging. Ini gejala apa? Iya, itu tinnitus ya, tinnitus sama vertigo. Itu ada kaitannya, kemungkinan ada radang Di telinga? di telinga dalam, ya. Jadi itu ke dokter THT coba, ya. Ke dokter THT biar diperiksa, ditentukan ada kelainan atau enggak. Jangan dicurek-curek ya, membersihkan telinga enggak boleh. Ya, itu biasanya juga karena enggak punya kerjaan, ngutek-ngutek kuping, wae. Ya. Memang ya nikmat itu diudak-udak. Ya, beralih ke telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Radionya atau televisinya dikecilkan, Bapak atau Ibu? Silakan. Oh, ya di belakangnya. Kita buka lagi telepon 0271 679 3000. Assalamualaikum. Ya, mohon bagi Anda yang ingin telepon, silahkan radio atau televisinya dikecilkan saja. Insya Allah masih bisa mendengar melalui gagang teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Ibu? Silakan, sudah masuk. Ya, baik. Baik, kita putus ya. Baik, sekali lagi di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan. Iya, kita beralih ke SMS saja dulu. Pak dokter, gusi saya ini bengkak keras sekali, letaknya di pangkal bibir atas. Saat ini bengkak menutup lubang hidung. Apa obatnya Pak dokter? Terima kasih atas jawaban. Dari Suroto di Magetan, Jawa Timur. Gusi. Iya, gusi saya bengkak. Gusi itu kalau besar bisa penyakitnya aneh-aneh ya. Tolong ke penyakit dalam ya. Ke penyakit dalam atau ke dokter gigi. Jangan diobati dulu ya. Ada hipertrofi gingiva namanya. Itu tanda penyakit yang hebat itu. Ya, jadi lebih baik Mas siapa itu tadi? Iya, Suroto. Mas Suroto ke dokter penyakit dalam terdekat ya. Atau ke dokter gigi yang terdekat. Jangan ditunda-tunda lagi. Berarti gusi yang bengkak ini belum tentu penyakit yang ada hubungannya dengan gigi. Belum tentu ya, belum tentu. Ada penyakit keganasan. Ya. Oh, iya. Okay. Baik. Kemudian dari Ramini di Kebumen, dok, anak saya umur 10 tahun, sering mengalami mengi dari umur 5 tahun. Sudah sering ke puskesmas tapi disuruh jangan kecapean. Lalu kita harus bagaimana dok? Ya. Ya namanya anak 10 tahun nggak boleh capek, gimana? Ya mesti capek dong. Ke dokter anak, anak ya. Nah, jangan ke puskesmas, ya minta dioper ke pelayanan yang kedua untuk diperiksa dokter anak gitu, ya. Iya. Baik, kemudian dari Rianto di Purworejo mau tanya, untuk usia 55 tahun ke atas itu kalau melaksanakan aktivitas kerja fisik, misalnya bersih-bersih, berkebun dan sebagainya, apa bisa dikategorikan sebagai olahraga? Matur nuwun. Ya olahraga, kerja Beda, nggak ya. bisa, beda. Ya tidak sama ya. Itu ya pokoknya ngubah awak ya boleh aja. Kayak saya dokter keliling rumah sakit jalan itu bukan olahraga. Olahraga sendiri
kerja sendiri. Iya. Ngaten nggih. Iya. Kalau olahraga itu di kejiwaan beda ya. Iya. Untuk serawung, untuk seneng-seneng rileks ya. Rileks ya usah ngoyo nggih. Rileks aja untuk hiburan hati. Betul. Nggih. Baik, kita buka lagi untuk penelpon terakhir ya. Tolong tidak usah dibesarkan untuk volume radio ataupun televisinya. 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Oh ya, putus lagi. Ya. Baik, kalau begitu kita buka lagi ya yang SMS. Dari Rudi di Semarang. Pak dokter, lutut kiri saya sakit seperti celeng rasanya kalau jalan, terlebih kalau naik tangga. Kata dokter ortopedi gejala awal OA. Apa itu OA? Umurnya berapa? Tidak disebutkan ini, Bro. Kalau masih muda ya itu karena ada salah akses. Salah akses, mungkin pernah jatuh atau terkilir atau teruntir gitu ya. Ya itu gejala OA. Tapi OA kalau itu apa itu? Osteoartritis. Osteoartritis. Kelainan sendi ya, kelainan sendi. Tapi kalau itu segera diketahui dan masih muda, bisa diperbaiki dengan baik. Ya. Iya. Kemudian saya telah 2 tahun ditinggal suami. Saya menderita depresi. Saya berobat ke dokter jiwa. Bagaimana saya menghadapi hidup selanjutnya dengan 2 anak yang masih SMA dari Bumuk. Itu tanyanya di kajian pagi atau Iya. tanya risalah hadis Ustadz Iya, Mas Duki itu. Iya, ini kesehatan jiwa ini ada hubungannya dengan atau Pak Adi ya. Betul. Rabu siang. Rabu siang Bu, nanti Bu tanya. Pak Adi harus sama Bu Aulia Idris. Iya, betul. Iya. Ya, terakhir dari Agus Supriyono, 25 tahun dari Banjarnegara. Saya baru saja periksa ke dokter. Dokter bilang lambung saya luka. Gula darah saya 251. Saya dikasih obat yang harus saya minum setengah jam sebelum makan. Namun masalahnya saya masih merasa kenyang sekali. Mending saya minum sekarang dan makan sedikit atau menunggu besok pagi minum obatnya. Ya dawuhnya dokter gimana ya? Begitu ya. Perintahnya mestinya. dokter gimana? Tapi yang jelas orang diabetes sering mengeluh perutnya sakit. Dispepsi. Sering makan ya dispepsi, kurang makan ya dispepsi. Karena apa? Tidak tahu dosis makannya. Jadi harusnya ke dokter itu minta dihitungkan kalorinya. Saya harus seberapa makan. Jangan mau kalau hanya dijawab ya pokoknya dikurang-kurangi aja. Jangan mau. Ya, kalau biasanya sepiring ya setengah piring enggak boleh. Harus betul-betul tahu dan dikonsulkan ke ahli gizi. Ya banyak ahli gizi yang nganggur karena sering dokternya nggak pernah konsulkan. Dokternya tolong tulis gitu, ya, dikonsulkan ke ahli gizi untuk diberikan penyuluhan tentang makan. Ngaten, ya. Baik, Prof, sepertinya ini banyak sekali saudara kita yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mudah-mudahan ini akan sangat berguna bagi yang lainnya begitu. Karena dengan menyimak acara Suan Dr. Zainal ini insya Allah kita akan bertambah ilmu kesehatan kita. Mungkin di akhir ini ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi saya bersyukur banyak yang tanya, berarti itu memberitahu temannya juga, saudaranya juga, para pemirsa TV juga. Kenyataannya ada yang belum pernah tanya, tidak pernah bisa masuk, tapi dia sudah terwakili. Terwakili, dia tanya ke gedung MTA, telepon saya, dia telepon, dan dia orang Jambi, sakitnya cukup parah, sakit lupus, tapi sekarang alhamdulillah udah baik. Dia udah sampai ke Palembang kan itu juga nggak baik. Dengan jalan dia ngirim data-datanya itu, alhamdulillah bisa baik sekarang. Nah itu jadi saya harapkan apa yang saya utarakan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau tidak bisa masuk dalam teleponnya. Banyak yang saya nggak bisa pernah masuk, ya itu kesangking banyaknya, ya sabar aja. Meskipun tadi di awal disampaikan bahwa maut itu adalah rahasia Allah, begitu.
Namun upaya atau ikhtiar kita tentang kesehatan ini tidak boleh berhenti. Oh begitu iya, saja. wajib. Betul, Ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Barang siapa berikhtiar dengan baik, balasannya mesti kebaikan. Surat Ar-Rahman itu. Ya, kalau nggak keliru ayat 60. Itu yang siapa berusaha baik akan baik. Iya. Manjata wajata. Baik, terima kasih Prof atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bersua lagi 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Soan Dr. Zainal untuk kali ini. Insya Allah kita akan bersua di waktu yang akan datang. Saya Janto, pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.